Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Nuralifullah dari Pendidikan Sosiologi 2019, kelas 3A dengan nomor NIM 1908727. Kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin dan Pak Supriyono, SPD MPD, dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural. Kali ini saya akan membahas mengenai budaya khas yang ada di daerah saya, yaitu wayang golek. Sabab siang-siang ikai aing sapartosa bebas tidak hukuman aing nyamuk 12 tahun negara bakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang golek adalah salah satu kesenian wayang tradisional dari Jawa Barat. Berbeda dengan kesenian wayang di Pulau Jawa lainnya yang menggunakan kulit dalam pembuatan wayangnya. Wayang golek merupakan kesenian wayang yang terbuat dari kayu. Kesenian wayang golek ini sangat populer di Jawa Barat, khususnya di wilayah Tanah Pasundan. Menurut beberapa sumber, sejarah wayang golek dimulai pada abad 17. Pada awalnya, kesenian wayang golek muncul dan lahir di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Menurut legenda, Sunan Kudus menggunakan wayang golek ini untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat. Pada masa itu, pertunjukan wayang golek masih menggunakan bahasa Jawa dalam dialognya. Kesenian wayang golek ini berkembang di Jawa Barat pada masa ekspansi Kesultanan Mataram. Wayang golek mulai berkembang dengan bahasa Sunda sebagai dialognya. Selain menjadi media penyebar agama, wayang golek berfungsi untuk pelengkap acara syukuran atau ruatan. Pada saat itu, pertunjukan wayang golek masih tanpa menggunakan sinden sebagai pengiringnya. Wayang golek mulai menggunakan iringan sinden pada 1920-an. Hingga saat ini, wayang golek terus berkembang sebagai hiburan bagi masyarakat, terutama di Tanah Sunda. Dalam pertunjukan wayang golek ini, sama seperti pertunjukan wayang lainnya, lakon dan cerita dimainkan oleh seorang dalang. Yang membedakan adalah bahasa pada dialog yang dibawakan adalah bahasa Sunda. Pakem dan jalan cerita wayang golek juga sama dengan wayang kulit. Contohnya pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Namun, yang membedakan adalah pada tokoh punakawan, penamaan, dan bentuk dari punakawan memiliki versi tersendiri, yaitu dalam versi Sunda. Selain cerita Ramayana dan Mahabharata, ada juga nih cerita dari lakon carangan. Dalam cerita carangan ini, dalang membuat sendiri alur cerita yang biasanya diambil dari cerita rakyat atau kehidupan sehari-hari. Dalam cerita carangan biasanya mengandung pesan moral, kritikan, humor, dan lain-lain. Dalam cerita carangan tidak hanya digunakan untuk mengembangkan cerita, namun juga mengukur kualitas dalang dalam membuat cerita. Dalam pertunjukan wayang golek, ini selain diiringi dengan sinden, juga diiringi dengan gamelan, dan diantaranya seperti saron, peking, selantem, boning, boning rincik, kenong, gong, rebab, gembang kempul, kendang indung, dan kulanter. Dalam perkembangannya, wayang golek tetap menjadi salah satu kesenian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Terbukti, wayang golek tetap mewarnai berbagai acara seperti ruatan, syukuran, dan acara besar lainnya. Selain itu, beberapa seniman tetap mengembangkannya dengan beberapa kreasi tambahan agar terlihat menarik dan tetap lestari tanpa menghilangkan pakem di dalamnya. Nah, cukup sekian nih untuk pengenalan wayang golek kesenian tradisional dari Jawa Barat. Terima kasih. Aing lagi jam. Hayang bawa cacahan balik ke hayang bawa eusi di cacahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.